Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue Resatnan. Kali ini gue akan membahas soal kekalahan Persib di laga melawan Madura United yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Sabtu 30 Juli 2022 petang. Ya, seperti kita ketahui bahwa Persib kalah 1-3 ya di kandang sendiri. Ini merupakan kekalahan kedua. Maksud saya, ini merupakan kekalahan pertama bagi Persib di musim ini, namun mereka gagal mendapatkan 3 poin setelah di laga pertama mereka hanya bermain imbang melawan Bayangkara FC dengan skor 2-2. Dan di pertandingan ini sebenarnya Persib sempat unggul lebih dulu ya, lewat gol David Da Silva pada menit ke-17, namun akhirnya Madura United mampu bangkit. Pada babak kedua mereka mampu membalikan kedudukan, di mana ada gol dari Lulinha pada menit ke-60, kemudian Pedro Henrique juga menambah gol pada menit ke-68, dan juga ada Hugo Gomez yang berhasil mencetak gol lewat tendangan penalti pada menit ke-82. Kekalahan ini praktis membuat Persib merosot peringkatnya ke posisi ke-14 klasemen sementara dari 2 pertandingan hanya meraih 1 poin. Dan setelah kekalahan tersebut begitu ramai ya di jagat dunia maya, terutama di Twitter ya, bahkan trending tagar Rene out. Ya, ini bisa dibilang memang cukup mengecewakan ya hasil yang mereka raih, terutama di kandang sendiri. Ya, memang menjadi pertanyaan, ada apa dengan Persib gitu saat ini gitu. Padahal materi pemain mereka kan sebenarnya memang materi pemain yang diinginkan oleh coach Robert Rene Albert gitu. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa di laga ini memang ada beberapa pemain juga yang masih belum tampil ya dari Persib Bandung. Contohnya adalah Ricky Kambuaya juga masih di situ, masih belum tampil. Kemudian Ciro Alves juga masuk tadi tidak begitu lama di babak kedua ya. Akhirnya dimasukkan gitu di situ gitu. Terus masih banyak lagi para pemain juga yang di laga ini juga tampilnya masih underperform gitu dari Persib Bandung gitu. Bayu Fikri dimainkan di situ, kemudian ada Nick Kuipers, kemudian ada Rahmat Irianto yang diplot sebagai bek tengah, kemudian ada Daisuke Sato di situ. Ya kan, Rahmat Irianto sendiri diplot sebagai bek tengah juga. Ini juga tidak terlepas dari beberapa pemain yang mungkin bek tengah dari Persib Bandung yang biasa bermain di situ mengalami cedera. Contohnya salah satunya adalah Victor Igbonevo gitu. Yang memang tidak ada dalam daftar susunan pemain pada pertandingan ini. Terlepas dari itu, memang tagar Rene out begitu menggema. Kalau kita lihat di Twitter, kalau teman-teman bisa lihat saat ini saya tampilkan gitu beberapa yang ada di tagar Rene out. Kita coba bacakan dulu ya satu-satu gitu. Ya, ini kita lihat aja langsung di sini ada pakai bahasa Inggris ya, ibaratnya kalau diartikan sudah 4 musim ini gitu. Manajer Persib kemudian manajemen selalu memberikan pemain yang dia inginkan gitu. Banyak pemain dengan kualitas top gitu di tim ini, tapi dia tidak bisa menunjukkan perkembangan untuk membuat tim ini lebih maju ataupun lebih baik gitu. Ya, tidak cukup bagus, selalu sama di setiap musimnya ya. Akhirnya ada tagar Robert out, Rene out, dan Persib gitu. Terus ya, kita lihat lagi di sini ada Rudetsia, kemudian it's time for Rene out. I never want to say it out loud, but this is getting out of hand. Ya, ini pada dari Inggris semua ya, lo top banget ini. Gue lagi baca-bacain ya. Persib butut, Rene out. Terus ada di sini ada bring back Ezekiel ya. Ya, pada kangen dengan Ezekiel Nduasel ya. Seperti kita tahu bahwa memang Ezekiel adalah salah satu striker yang mungkin memang tampil baik bersama dengan Persib. Dan di sini juga ada nih mention nih ke calon pelatih siapa yang diinginkan oleh Bobotoh gitu. Dan yang di mention adalah Munster coach, yaitu Paul Munster, ex pelatih Bayangkara FC ya. Paul Munster memang ya bisa dibilang cukup baik lah pada musim lalu dalam membawa Bayangkara FC walaupun tidak menjadi juara ya.
Ya ini kita lihat lagi beberapa lagi yang ada di sini. Ya ini dia butut sia Renet tolol. Ya ini dia nih. I've seen enough Robert out, Renet out, wajib pisan. Iya si Rene out. Wah, Munster for Persib. Ya ini agak menarik juga ya. Tiba-tiba nama Paul Munster ini dikedepankan oleh Bobotoh gitu. Ya kita tunggu aja nanti sikap dari manajemen. Tapi menurut gua ini masih apa ya namanya ya, masih awal sih sebenarnya gitu. Jadi Bobotoh itu harus lebih bersabar sih kalau menurut gua. Ini kan liga baru mulai. Contoh pada musim lalu kan sebenarnya kan juga Persib sempat tuh apa namanya agak pelan-pelan naiknya, dan akhirnya mereka sempat berada di jalur juara musim lalu, tapi sayangnya ya akhirnya gagal gitu untuk bersaing meraih juara dan kalah dari Bali United dalam perebutan gelar juara tersebut gitu. Tapi setidaknya Robert Rene Albert sudah membuktikan bahwa Persib tetap berada di jalur juara, Persib tetap berada di papan atas gitu. Ya walaupun memang sebenarnya ya namanya Persib ya, tim besar di Indonesia gitu, salah satu tim besar di Indonesia, mereka selalu menargetkan menjadi juara, tapi itu tidak terjadi di beberapa musim terakhir gitu. Dan mungkin ada kerinduan ya dari Bobotoh yang menginginkan gelar tersebut bisa diraih kembali seperti yang mereka lakukan di ISL 2014 gitu. Ya kita tunggu aja nih nanti sikap dari manajemen, tapi yang gue rasa sih Persib nih ataupun Rene Albert masih akan diberi kesempatan sih oleh manajemen. Kita tunggu saja sampai nanti berapa pertandingan Robert Rene Albert ini diberikan kesempatan. Tapi yang jelas sih memang kalau gue ngeliat memang ini beberapa pemain dia kan masih belum bisa dimainkan ya akibat cedera gitu ya. Kita lihat aja Febri Haryadi juga masih dibekap cedera gitu ya. Kemudian ada Beckham Putra yang tidak bermain di laga ini gitu ya. Memang banyak sekali yang mesti dia lakukan ya, meramu taktik lagi, walaupun sebenarnya materi pemain yang dia miliki sebenarnya kalau untuk pemain lokal juga lumayan gitu untuk bisa bersaing di papan atas. Kita tunggu aja bagaimana nanti Persib bisa bangkit atau tidak di game week ketiga nanti, karena di game week ketiga kemungkinan besar mereka akan dijamu oleh Borneo FC yang tentunya ini juga merupakan lawan berat, lawan yang tidak mudah main di kandang Borneo gitu. Borneo juga di hari ini juga takluk ya dari Barito Putra gitu, dan tentunya ini menjadi sebuah pecutan lagi pastinya bagi skuad Milomir Sesliza untuk bisa bangkit lagi seperti di laga perdana mereka menaklukkan Arema, dan kali ini di laga nanti pada 7 Agustus 2022 mereka akan menjamu Persib Bandung yang tentunya mereka punya motivasi tinggi untuk kembali lagi menang. Ini yang tampaknya harus diwaspadai oleh Persib Bandung untuk segera bangkit lagi di laga melawan Borneo FC. Kemudian di pertandingan lainnya seperti kita ketahui bahwa Arema berhasil bangkit juga gitu setelah di laga perdana kalah dari Borneo, dan kali ini di kandang sendiri Arema berhasil menang atas PSIS Semarang gitu. 2 gol kemenangan Arema dicetak oleh Ilhamuddin Armain pada menit ke-79, kemudian ada Sergio Silva pada masa injury time babak kedua 90+5, dan gol satu-satunya PSIS dicetak oleh Taisei Marukawa pada menit ke-75. Jadi tadi sebenarnya Taisei Marukawa sempat membawa PSIS Semarang unggul lebih dulu gitu, tapi akhirnya Arema mampu bangkit di menit akhir dan akhirnya bisa menang gitu dan meraih 3 poin. Sementara ya seperti tadi saya informasikan juga Barito Putra yang mampu bangkit akhirnya setelah kekalahan telak, kekalahan memalukan di kandang Madura United, mereka mampu bangkit di kandang sendiri dengan menaklukkan Borneo FC dengan skor 3-1 di Stadion Demang Lehman Matapura. Ya, 3 gol dari Barito Putra dicetak oleh Rafael Silva pada menit ke-27, kemudian Renan Alves pada menit ke-51, dan Rafael Gomez de Oliveira atau Rafinha pada menit 78. Sementara satu-satunya gol dari Borneo FC dicetak oleh Ahmad Nur Hardianto pada menit ke-38. Secara posisi klasemen saat ini dengan kemenangan atas
Persib Bandung otomatis membuat Madura United masih bertengger di puncak klasemen sementara ini dengan 6 poin dari 2 kali pertandingan, disusul oleh PSM Makassar yang juga mengoleksi 6 poin setelah kemarin mampu menaklukkan juara bertahan Bali United, dan kemudian disusul ada Persita Tangerang dengan 3 poin dan Borneo FC 3 poin, dan juga Dewa United ada di posisi kelima dengan 3 poin. Ya, mungkin itu dulu dari gua dalam konten kali ini. Terima kasih buat kalian semua dan sampai jumpa lagi.